Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian masih dalam keadaan yang baik dan tentunya masih semangat ya untuk belajarnya. Iya, kali ini sebenarnya materinya itu ini lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah bermain ya. Ya, bermain dengan PowerPoint. Seperti yang tadi sudah kalian lihat di depan, kita akan membuat seperti itu. Bagaimana caranya? Apa saja yang kalian butuhkan? Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Oke, seperti yang tadi kalian sudah lihat, kalau kalian perhatikan di sini cuma ada beberapa animasi yang saya gunakan, ya. Nah, sebenarnya untuk membuat seperti yang tadi itu tidak murni menggunakan PowerPoint saja. Iya, ada aplikasi lain yang harus kalian kuasai. Cuma berhubung kalian belum pernah belajar itu, maka yang kali ini akan saya persingkat, yaitu nanti kalian akan belajar dulu bagaimana membuat shape-nya. Oke. Dan videonya ini akan terpisah ya. Videonya ini nanti ada potongan video dari yang sebelumnya sudah saya buat ya. Nah, untuk membuat seperti yang barusan tadi kalian lihat di intro, itu menggunakan gabungan antara Photoshop. Kalau kalian tahu Photoshop, iya. Jadi Photoshop itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk memisahkan ini ya, memisahkan gambar ini. Lalu memisahkan gambar ini. Nah, seperti itu. Lalu memisahkan gambar ini. Dan memisahkan gambar ini. Iya, jadi ada beberapa bagian yang akan dipisah. Dan itu akan kita gabungkan kembali di dalam Photoshop, di dalam PowerPoint maksud saya. Lalu kita tambahkan dengan beberapa animation. Hasilnya ya seperti yang kalian lihat di intro. Nah, seperti itu. Lalu ditambah lagi dengan di sini ada. Bentar, saya coba pisahkan kembali ya. Nah, iya. Jadi di bagian belakang ada yang bergerak. Oke. Ditambah dengan animasi GIF. Nah, animasi GIF ini apa? Kalian bisa cari nanti di internet ya. Ada banyak banget animasi GIF atau apa ya, seperti video ya, seperti video. Jadi dia otomatis bergerak. Ini saya dapatkan dari sini. Nah, Giver ini ya. Terima kasih nih sama Giver. Nah, ini saya ambil, saya download. Hasil downloadnya ini, lalu saya masukkan ke sini. Iya, jadinya seperti ini, dia otomatis bergerak, berputar-putar seterusnya, ya. Dan ketika ini dibuka, akan tampil tampilan yang ini tadi. Ya, terus ada efek seperti apa tadi, zoom, gitu ya, langsung membuka ini. Nah, cara membuatnya memang untuk versi yang ini, karena kalian harus belajar dulu untuk Photoshop, maka kita belajar dulu untuk bagaimana sih kita membuat sebuah potongan ini. Iya, ini ya. Menjadi sebuah shape. Nah, menjadi sebuah shape yang akan dipakai, ditempelkan di sini. Ya, jadi ini nanti adalah untuk bagian duplikatnya. Untuk lebih jelasnya langsung dilihat di videonya ini. Oke, di sini kita buka dulu untuk blank presentation. Lalu kita pilih untuk yang di bagian home. Di sini ada new slide, kita pilih yang blank ya. Oke. Setelah itu bagian yang atas ini kita hapus dulu ya. Kita sudah punya dua slide, ada slide kosong ya, slide kosong. Ada dua. Yang pertama kita pilih dulu untuk yang di bagian pertama ini, kita tambahkan
gambar ya. Kita tambahkan gambar dengan cara desain. Kita masuk ke dalam format background. Setelah itu di bagian picture kita tambahkan gambar yang ingin kita duplikat ya. Jadi nanti tugas kalian adalah menduplikat gambar tersebut menjadi sebuah shape. Di sini saya sudah punya satu contoh ya. Di sini ada gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini sebentar, ini saya reset dulu ya. Oke, ini sudah, iya. Jadi tugas kalian nanti setelah kalian ambil gambar yang ingin kalian pakai, ya. Tugas kalian berikutnya adalah kalian harus membuat shape-nya, ya. Jadi dari gambar ini kalian harus, ya, memang harus ada usaha ya untuk membuat shape yang bentuknya menyerupai ini, gitu ya. Jadi nanti shape-nya itu masing-masing shape-nya lah yang akan kita buat efeknya, seperti itu ya. Nah sekarang setelah kalian tambahkan gambar ini saya contoh aja ya. Setelah kalian buat gambar ini atau kalian cari gambar ini, kalian bisa cari kok di internet, ada banyak. Kalau yang ini saya carinya adalah, kalau nggak salah sci-fi apa ya, sci-fi door ya, kalau nggak salah seperti itu saya nyarinya. Ada banyak banget tapi saya pilih yang ini karena terlihat lebih futuristik ya, lebih keren aja, sama nggak terlalu ribet untuk, atau nggak terlalu rumit untuk membuat duplikat shape-nya ya. Nah setelah ini kalian masukkan, kalian bisa set ke transparansi sedikit lebih bukan 0% ya, tapi kalian tambahkan transparansi. Nah tujuannya untuk apa? Supaya nanti ketika kalian membuat shape-nya itu garis-garis tepian shape-nya itu kalian bisa lihat. Nah kalau ini bentuknya 0, ini kayak contohnya yang hitam ya. Ketika nanti kalian buat untuk shape lakukan ini, maka garis dari shape kalian itu nggak akan kelihatan ya. Jadi kalian nggak bisa melihat ini udah rapi atau belum, sudah mengikuti garis ini atau belum. Nah oleh karena itu di sini transparansinya kita berikan sedikit aja, misalkan 30% atau 20%, tergantung nanti dari gambar kalian ya. Kalau ini tergantung dari gambar kalian. Nah, contoh di sini saya pakainya 30% supaya kelihatan ya. Nah, terus di bagian atas ini misalkan ada bagian yang nggak ingin kalian pakai, kalian bisa atur sekalian untuk di bagian sini ada offset left, artinya sebelah sini ya. Kalau misalkan 1%, nah dia agak menyempit. Nah ya, oke. Makanya di sini saya berikan 0 ya untuk sebelah kiri dan sebelah kanannya 0. Lalu untuk topnya, karena ini ada tulisannya dan di sini ada banyak sekali komponen ya, saya tidak mau pakai ini. Saya ingin buat yang agak lebih simple, maka ini bagian offset topnya saya naikkan. Nah kurang lebihnya seperti ini deh. Iya. Oke, segini cukup ya. Untuk bagian bawahnya saya rasa segini atau segini. Iya, cukup kok. Gitu ya. Kalau sudah jangan apply to all. Kenapa? Karena di sini nanti jadinya gambarnya sama. Gitu ya. Oleh karena itu di sini untuk bagian format backgroundnya kita sudah selesai. Kalian tadi hanya mengatur bagian transparansi supaya garis tepi dari shape-nya kalian itu nanti bisa kelihatan ya. Sama satu lagi untuk bagian offset, ini optional, tergantung dari kalian. Kalau ada bagian yang nggak ingin kalian ambil ya, permudahnya adalah dengan offset ini ya. Kalau sudah, tinggal kalian close. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat duplikat dari gambar ini, tapi sudah berupa shape. Nah, nanti dari hasil duplikatnya itu
akan kita pindahkan ke bagian yang bawah. Ya, jadi yang bagian slide 1 ini hanyalah untuk apa ya namanya ya? Untuk mempermudah proses kalian ketika kalian ingin membuat shape-nya, ya. Kita masuk ke bagian insert. Di sini ada shapes. Nah, bagian apa yang akan kita pakai? Kita akan pakai untuk yang ini, freeform. Apa sih bahasanya? Freeform shape. Nah, ya, ini kita klik. Saya contohkan satu dulu untuk bagian yang ini ya. Bagian ini akan saya buat shape-nya. Jadi ini bisa kita zoom supaya lebih jelas, karena areanya yang mau kita pakai atau yang mau diambil hanyalah yang ini ya. Nah, ini kita pilih, klik, oke. Setelah itu arahkan ke bawah mouse kalian. Nah, ini kan karena nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan nih, tenang aja. Kalian kira-kira saja sudah lurus atau belum dengan yang garis dari atasnya ya. Oke, kalau sudah di sini, lalu ke sini, klik, ya. Jangan lupa setiap lekukan atau setiap yang sekiranya kalian ingin membuat lengkungan atau lekukan itu diklik ya. Jadi dari sini mau ke bawah, nggak bisa kalian langsung dari sini cukup arahkan ke sini terus ke bawah, nggak bisa. Jadinya gini tuh, ya. Ada garisnya. Oleh karena itu sampai di sini kalian klik. Kalian turunkan ke sebelah sini, lalu klik lagi, turunkan lagi ke sini, lalu kalian klik. Kalian geser ke sebelah kanan. Oke, kalau sudah kalian klik lagi, lalu kalian tarik ke atas, kalian klik lagi, lalu kalian tarik ke sebelah kiri. Nah, ketika sudah ketemu dengan titik yang awal, iya, langsung bentuknya seperti ini. Ya. Tuh. Oke, kita sudah jadi satu shape. Oke, kita sudah jadi satu shape. Karena ini bentuknya adalah simetris atau sama ya. Sebelah kiri dengan sebelah kanan ini bentuknya sama. Supaya mudah, biar cepat untuk prosesnya, kita tinggal copy. Ya. Klik kanan. Kita pilih copy, klik kanan lagi, kita pilih paste. Oke? Atau pakai keyboard, caranya tinggal CTRL-C, CTRL-V. Nah, sudah ada dua ya. Kalau sudah ada dua seperti ini, tinggal kita geser hasil duplikatnya yang satu lagi, lalu kita pilih rotate, kita pilih flip horizontal. Nah, iya, sudah jadi dua nih, ya. Setelah sudah jadi dua, langkah berikutnya, ini kita kopikan dulu ya. Kita pilih dua-duanya. Nah, bagaimana cara memilih duanya supaya bisa terpilih dua? Karena kalau setelah ini kita klik, lalu ini kita klik, yang ini hilang. Supaya jadi dua atau bisa seleksi lebih dari satu, bagaimana? Tombol CTRL-nya ditahan, oke. Kalian melihat ada perbedaan di mouse ini ya gambarnya. Oke. CTRL ditahan. Nah, jadi lambang seperti ini mouse-nya. Setelah itu kalian klik. Nah, ya, jadinya dua bisa diseleksi. Setelah itu kita CTRL X atau artinya adalah klik kanan, cut. Ya, tuh hilang. Lalu kita arahkan ke slide yang nomor 2. Oke, kita kecilkan dulu ya. Nah, CTRL V. Iya. Oke, ya. Jadi bentuknya tadi ini sudah sesuai dengan bentuk yang ini. Ya, maksudnya tempatnya di sini ya, di slide kedua. Tempatnya di sini, ya. Tuh, oke, di sini ya. Sekarang di slide yang kedua saya turunkan. Tuh ya, sama ya. Untuk bagian ini, ya, ini di pojok sebelah kanan ya. Tuh,
Sama kan? Nah, ya. Jadi, ketika kalian tadi di sini sudah sudah mengatur untuk tempat-tempatnya, oh sudah pas nih. Yang sebelah sini juga sudah pas. Lalu kalian seleksi keduanya, lalu kalian cut, ya. Setelah itu kalian paste di dalam slide yang kedua. Bentuknya, letaknya sudah sesuai dengan yang kalian set di slide nomor 1. Gitu, ya. Sekarang, langkah selanjutnya kita buat untuk yang bagian atas nih. Karena nanti bentuknya seperti ini. Yang ini akan bergeser ke sebelah kiri, ya. Ini akan masuk ke sebelah kiri. Yang ini akan masuk ke sebelah kanan. Yang ini, ya, bentuk yang ini yang atas nih, ini akan naik ke atas. Seperti itu. Ya. Yuk. Kita coba untuk buat yang ini. Ya, yang ini ya. Sekarang kita perbesar kembali. Oke. Ini terlalu besar ya. Nah, kita pilih insert, shape. Sama ya, pakai yang freeform ya. Sekarang untuk bagian yang ini. Kita klik. Sampai di sini kita klik. Lalu kita turunkan sampai di sini kita klik. 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 Nah, di sini bisa banyak banget klik. Kenapa? Karena ini bentuknya melengkung ya. Kalau kalian nggak klik-klik seperti tadi, maka nanti hasilnya sedikit lebih kaku. Ada area yang menurut kalian sedikit melengkung, itu kliknya banyak. Oke. Klik. 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 Oke, ya. Iya. Kalau kalian perhatikan nih, ini kan tidak terlalu rapi ya. Untuk bagian yang ini tidak bisa mengikuti bentuk lengkungan yang apa ya? Yang lengkungan yang lembut gitu ya. Kayak ini kan lengkungannya lembut nih, bukan kaku ya. Kalau yang kita buat kan yang kaku. Tuh, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Karena untuk bagian-bagian lengkungan-lengkungan yang seperti ini, yang lembut kayak tadi ya, itu memang tidak bisa kalau menggunakan yang apa tadi? Freeform, ya. Tidak bisa. Bisanya pakai apa? Bisanya pakai yang ini, curve. Nah, cuma tekniknya kalau pakai yang curve ini agak susah untuk kalian, ya. Makanya saya sarankan ya sudah, kita pakainya yang freeform shape saja. Tidak perlu bentuk yang lengkungan presisinya rapi, enggak ya. Yang penting mendekati. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik kanan, kita cut. Di sini, klik kanan, kita paste. Oke, bentuknya seperti ini, ya. Kita perkecil. Nah, kurang lebih bentuknya begini ya. Tuh. Untuk bagian-bagian yang tidak terlalu tertutup rapi, bagaimana Pak? Gampang. Nanti kita bisa atur lagi untuk area yang masih kebuka ya. Contohnya nih, ini area masih kebuka ya. Nah,
Ini kalau kita luruskan, ini sudah lurus, tapi bagian yang bawah ini masih kebuka nih. Tuh, ya, bagian ini masih kebuka. Bagian ini juga masih kebuka tuh, ada putih-putihnya. Caranya gampang, tinggal kita klik kanan di gambar yang ingin kita perbaiki ya. Klik kanan. Di sini ada edit point. Nah, inilah klik yang dari tadi saya bilang ya. Itu tinggal dirapikan. Contohnya ya, untuk yang ini saya ingin menutup area yang berwarna putih nih. Berarti ini kan kurang geser ke sebelah sini ya, sebelah kiri. Berarti ini tinggal kita klik, kita geser. Oke. Karena ini merah, masih ada biru-birunya sedikit di bawah, artinya tidak lurus, tinggal kita luruskan. Oke. Untuk yang ini pun juga sama. Oke. Oke, sudah tertutup ya, rapi. Untuk yang ini, sama juga, kita edit point. Ini kita rapikan, kita luruskan dengan yang bawah. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Tuh, sudah tertutup semuanya. Nah, tinggal ini. Tidak lurus ya, ini nggak lurus ya. Tinggal kita edit point kembali. Untuk yang ini kita luruskan. Oke, ya seperti itu. Masih belum lurus sedikit, tidak apa-apa. Nanti tinggal kita rapikan kembali ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah jadi. Sekarang mungkin kita bisa buat untuk yang gate ininya ya, untuk yang bentuk dari pintunya. Sama, kita pilih yang shape, reform. Ini kita perbesar dulu. Area mana yang mau kita ambil? Apakah ke semuanya? Kalau ke semuanya segini saya rasa cukup ya. Tidak perlu sampai ke yang atas-atas. Oke. Dari sini ya kita mulainya. Klik. 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 Klik, klik, klik. Oh, nggak lurus ya. Bentar. Nah, untuk yang kasus seperti ini, jika kalian, waduh, salah nih, terus kalian ulang lagi dari awal, nggak perlu. Untuk kembali ke yang sebelumnya, yang ke sebelah sini, caranya adalah kalian tekan backspace, ya. Contoh nih, kalian tekan backspace. Nah, ya. Kalian tekan lagi backspace, dia akan kembali ke yang sebelumnya. Oke ya. Backspace itu untuk kembali ke yang sebelumnya atau ke apa ya namanya? Poin yang sebelumnya ya. Oke, klik. Oke, kita sudah jadi nih membuat untuk yang bagian apa ya, seperti kayak gerbangnya ya. Setelah itu tinggal kita klik kanan sama kayak yang tadi ya, kita klik kanan cut, lalu kita tempelkan di sini. Nah, di sini baru kelihatan deh area mana yang masih terbuka ya. Nah, tinggal sama kita rapikan. Baik kita rapikan untuk yang gerbangnya atau kita rapikan malah justru untuk yang shape yang sebelumnya ya.
Contohnya di sini untuk yang ini ya. Untuk yang ini area yang belum ketutup adalah sumbernya bukan dari gambar yang atau shape yang berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Tapi dari shape yang ketiga atau shape yang agak besar nih yang tengah. Nah, tinggal kita rapikan seperti langkah yang tadi, yaitu dengan menggunakan edit point ya. Ini tinggal kita perbesar dulu. Kita edit point, kita lihat bagian mana yang tidak rapi atau tidak tertutup dengan rapi. Oke, areanya yang ini ya. Nah, ya. Lalu untuk yang ini berarti yang bagian bawahnya. Oke. Untuk yang ini lagi ada yang di sebelah kiri. Iya. Lalu untuk yang ini ada di bagian yang bawah. Oke. Iya. Ini sudah tertutup semua ya untuk yang bagian atasnya. Tinggal yang bagian bawahnya ini kita rapikan. Sama langkah-langkahnya seperti yang tadi ya. Supaya ini mempercepat durasi dari videonya. Makanya ini saya percepat untuk pembuatannya. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, sudah jadi seperti ini ya. Nih. Langkah selanjutnya, supaya kalian ada gambarannya ya, ketika ini nanti membuatnya bagaimana. Kita anggap saja untuk yang bagian ininya juga sudah kalian buat ya. Untuk bagian ini sudah kalian buat sisa-sisanya. Terus yang selanjutnya adalah tinggal kita atur ya. Tinggal kita atur bagian mana yang mau kebuka dulu. Bagian ini ya. Ini mau kebuka. Ini berbarengan ya, ini dan ini berbarengan. Berarti kita buatnya di bagian animation. Kita aktifkan dulu ya bagian animation pane-nya. Nah, setelah itu kita pilih yang ini bisa kita gunakan untuk yang flyout-nya. Nah, jadi fly in itu justru dari arah luar dia akan ke tempat ini. Gitu ya. Itu pengertian gampangnya untuk fly in. Sedangkan fly out dari sini dia akan menghilang keluar. Nah, oleh karena itu kita gunakan yang fly out. Berarti dari kanan dari sini. Nah, ya. Kita pilih yang with previous. Oke. Setelah itu kita klik yang ini. Ini ya, yang ini. Kita pilih yang fly out lagi. Tapi kita pilih yang dari kiri ke kanan. Oke. Setelah itu di sini juga with previous. Jadi ini akan berbarengan. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih yang itu, kita pakai yang fly out lagi. Oke. Tapi sini efeknya dari bawah ke atas. Iya. Setelah itu di sini after previous. Oke. Nah, hasil akhirnya ya, hasil akhirnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ya, sudah kelihatan? Nah, ya. Jadi untuk yang bagian area putih-putihnya ini kita anggap itu sudah ada yang ininya ya. Ya, oke. Atau biar gampangnya gini deh. Oke, terus saya pindahkan, saya masukkan lagi ke sini. Ya. Nah. Terus ini misalkan untuk warna-warnanya. Di sini saya menggunakan warna yang sama aja. Contohnya saya menggunakan gradient, more gradient. Di sini gradient fill. Lalu untuk warnanya
warna abu-abu. Ini akan saya hilangkan. Ini akan saya hilangkan. Ini akan saya pilih warna lebih ke arah hitam. Ya, supaya kurang lebihnya bisa menyerupai seperti yang gambar yang tadi ya. Oke, kurang lebihnya begitu deh ya. Hasil akhirnya seperti apa biar kalian bisa melihat. Pak, untuk yang ini kok ada garis-garis yang warna biru ya? Nah, ini gampang. Itu gampang, nanti bisa dihilangkan ya. Kita masuk ke dalam format. Di sini ada shape outline. Kalian pilih yang no outline. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita play. Kurang lebihnya sip ya. Bisa kebayang nggak? Contoh ya, contoh. Misalkan di sini saya sudah punya oke, ada title-nya. Di sini misalkan saya ingin menuliskan untuk namanya oke. Ini saya coba untuk pindahkan ya shape-shape yang tadi sudah kita buat. Oke, kita pindahkan di sini. Iya. Tulisannya ada di belakang kan? Ya, tulisannya ada di belakang. Sekarang tinggal kita coba untuk play. Jadinya seperti ini. Nah, ya. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang ya? Oke. Karena masih terlalu cepat untuk yang tadi, ini bukanya masih terlalu cepat, ini juga naik ke atasnya masih terlalu cepat. Berarti ada bagian yang di bagian animationnya ini terlalu cepat. Nah, caranya tinggal kita klik aja. Untuk durasinya kita buat agak lebih lama ya. Bagian yang sama-sama atau yang berbarengan itu durasinya kita bikin sama. Nah, ya. Seperti itu. Lalu untuk yang ini pun juga durasinya kita bikin lama. Hasilnya kurang lebihnya begini. Nah, ya, kurang lebih hasilnya seperti itu. Kita tampilkan sekali lagi. Oke, ya. Sangat sangat butuh ketelitian ya, sangat butuh ketelitian terutama untuk proses pembuatan duplikatnya ini. Yang penting yang kali ini adalah kalian sudah berhasil untuk pertama tadi kalian sudah berhasil untuk menduplikat atau membuat shape dari gambar ini ya. Terus yang kedua adalah kalian sudah bisa bagaimana caranya untuk menutup area-area yang masih terbuka ya, yaitu dengan menggunakan edit point tadi. Lalu yang ketiga kalian belajar bagaimana untuk menyusun mana duluan nih yang mau terbuka atau mana yang akan berbarengan ya. Terus durasinya, kecepatan, kelambatan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi banyak banget materi yang bisa kalian dapatkan ya, walaupun cuma jelek begini ya, tapi banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan dari materi ini. Segitu aja dulu ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan materinya berguna untuk kalian. Tetap semangat belajarnya dan tetap ceria. Bye-bye.